lele sangkuriang, ada beberapa ekor ikut dalam rombongan ini. Tuh ada di sana. Nah, itu dia lagi freestyle, berdiri tegak, pura-pura mati, ternyata hidup. Nah, kembali lagi dia melakukan aksi freestyle-nya. Ini ada berapa ekor juga di sini. Nah, ini dia lele yang dibilang di sini lele sangkuriang. Satu kolam ini isinya kurang lebih 4.000 ekor ya. Ini satu kolam ini isinya 4.000 ekor. Di sini ada 1 2 3 4 5 6, ada 7 kolam. Ukurannya bervariasi ya. Ada yang 3x4, ada yang 3x3, ada yang 4x5 yang di atas sana itu, tapi tidak simetris. Ini hanya memanfaatkan sisa lahan yang ada di belakang rumah. Ini mereka lagi pada ngumpul di balik-balik tembok. Ini dia. Nah, agresivitasnya alhamdulillah. Di sini juga ada sebagian lele sangkuriangnya, lumayan banyak ya yang di sini, yang kelihatan warnanya sendiri itu. Nah, alhamdulillah kita lagi proses pembesaran di kolam-kolam ini. Nanti setelah itu kita akan bagi. Nah, ini juga sangat banyak. Ini isinya kurang lebih 5.000 ekor yang ada di sini. Ya. Ini memang kita sementara ini baru mengasih makan 1 kali dalam 1 hari. Karena kalau terlalu banyak makannya dia akan mati kekenyangan. Ini ada juga berapa ekor lele sangkuriang yang warnanya beda sendiri, bukan hitam, mau dibilang putih juga bukan, atau kuning juga. Kalau kelihatan dalam air kelihatan kemerah-merahan ya. Aslinya sebenarnya dia ini putih kuning. Nah, kalau orang bilang tedong bulan sebenarnya dia maskotnya ya. Ini dia semua lelenya. Nanti 3 ini sudah sortir pertama, ini belum sortir ya. Nanti akan kita kosongkan paling ujung sana, kita sortir, kita pindahkan sesuai dengan besaran kolamnya ya. Oh, ini paralel ya, kita memanfaatkan di sini pakannya adalah pakan dari hasil atau dari jeroan ayam, dari perut-perut ayam, hasil dari ayam potong. Ini ada juga pemotongan ayam, jadi perutnya itu tidak kita buang atau tidak kita jadikan sampah, tapi kita manfaatkan untuk pakan lele. Nah, untuk sementara kita masih ngasih makan yang ukuran kecil ya. Makannya kita coba. Ini dia pakannya yang masih, kalau anak itu masih ukuran anak bayi lah ya. Kita coba lihat kalau kita kasih ke tanam. Oke, ini dia aksinya mereka saat berebut makanan. Ciri khas lele, ramai saat makan. Oke. Nah, dalam sekejap ludes makanannya. Tuh ada yang paling putih sendiri. Nah, ini nanti kemungkinan kita lihat perkembangan, paling lama 2 minggu ke depan kita sudah akan melakukan sortir pertama. Tujuannya agar perkembangannya bisa merata dan tidak terjadi kanibalisme, karena lele ini kalau dibiarkan ada yang besar di dalam kolam, satu kolam seperti ini, yang kecil-kecil itu kalau kita lambat kasih makan, dia bisa jadi makan temannya sendiri ya. Yang besar akan memangsa yang kecil, atau yang kuat memangsa yang lemah. Oh ya, sistem pengairan di sini kita mulai dari sini, kemudian kita bagi menggunakan pipa, dan setiap kolamnya kita kasih 1 keran air tuh di atas instalasi pipanya, sehingga airnya itu tetap sirkulasi
Dan alhamdulillah di sini air gratis ya, kita ambil air dari pegunungan disalurkan oleh pipa dari pegunungan. Nah, kemudian untuk sirkulasi airnya di dalam sini ada pipa menyambung semua jadi satu. Seperti itu di outletnya kita bolongin. Itu kelihatan ada bolongan dua itu. Sebenarnya banyak bolongan-bolongannya. Ya, kita bolongi sehingga level air tetap terjaga sesuai dengan bolongan pipa itu. Nanti dia akan masuk ke pembuangan dan dia akan dibuang ke sana keluar. Jadi satu koneksi semua ya. Kolam ini di bawah ada pipa utama yang menghubungkan antara outlet yang ini. Outlet 1, outlet 2, outlet 3 itu akan jadi konektivitas dia untuk membuang keluar. Nah, ketika kita juga akan melakukan sortir, itu gampang caranya. Pipanya ini tinggal kita balik ke bawah, yang lubang banyak kita taruh di bawah sehingga airnya dengan cepat dia keluar. Nah, itu di sana pipa yang kita gunakan untuk pipa sortir. Jadi kita balik. Contoh begini ya. Ya, ini kita balik. Kalau kita mau keringkan kolam, ini yang kita taruh sebelah bawah. Ini untuk sortir yang masih kecil ya, sehingga dia tidak keluar. Contoh kita mau sortir ini, tinggal kita buka yang di sana itu, balik. Kita balik seperti ini, airnya akan keluar dengan sendirinya. Jadi, kering tanpa, jadi kita tinggal nunggu. Nah, ini kalau kita sortir sudah yang ikan besar ya. Dia akan lebih cepat kering ya kalau kita menggunakan pipa yang bolongan seperti ini. Ini sampai kering airnya habis ya pada saat kita sortir dengan menggunakan metode pengeringan air ini. Oke, alhamdulillah ini ya ikannya yang di sini agresif sekali, sekitar kurang lebih 3.500 yang ada di dalam kolam 4 ini ya. 1 2 1 1 2 3 4 5 si 1 6 paling atas 7 ya. Oke, coba kita lihat pergerakannya. Semakin dekat kita pancing seperti itu, wow, dia langsung bergerak. Ini ada yang lebih unik lagi, warnanya satu nih. Kepalanya hitam, badannya putih keputih-putihan. Nah, nampak jelas kelihatan. Alhamdulillah ini awalnya ini sangat kecil, kayak biji korek api pas pertama datang ya. Setelah kita ternak pelan-pelan, alhamdulillah dia bisa. Jadi kita bisa ngatur airnya dari sini juga ya. Besar kecilnya air tergantung sesuai dengan selera kita atau mana yang kita mau prioritaskan untuk kita kasih air ya. Di atas juga ada keran, semua kita kasih keran, dan satu keran satu outlet. Sana kerannya untuk air masuk, ini untuk air keluar. Begitu pula dengan yang ini, satu outlet satu keran ya. Jadi ketika kita proses pengisian air juga mudah, pas proses pengeringan juga mudah, pas untuk sortir. Nah, ini kita sengaja memang kita belum kasih air yang di sini karena level airnya masih cukup bagus ya. Kita prioritaskan yang kolam 3-4 dulu ya. Ini nanti sore kita isi yang ini. Oke, jadi itu ketika ada yang mau beternak lele, caranya sangat simpel, mudah. Lele ini adalah ternak yang mudah hidup ya, tapi juga awal-awal kalau salah pengelolaan dia juga rawan mati, apalagi yang masih bayi-bayi seperti ini atau yang masih baru datang ya, seperti biji korek ya. Ini yang tadi yang pertama, alhamdulillah sudah ini masuk kategori aman. Tinggal treatment kedepannya, yaitu bagaimana sortirnya kita lakukan dengan benar sehingga tidak terjadi itu tadi, kanibalisme, dan pola makannya yang kita jaga ya. Karena kalau pola makannya salah atau telat, maka itu tadi akan terjadi kanibalisme dan diperparah ketika kita lambat melakukan sortir yang besar. Kita jadikan satu yang sama ukuran lah, yang sama ukurannya kita jadikan satu, sehingga untuk memangsa sesama lain itu kecil kemungkinan, atau kita meminimalkan kemungkinan itu. Oke,
Next, kalau ada yang mau bertanya, silakan rekan-rekan nanti tuliskan di kolom komentar. Ini kita coba pancing-pancing naik ya. Kalau ada yang mau bertanya, silakan di kolom komentar, kita diskusi, kita saling berbagi ilmu. Ada saran, masukan, kami sangat berterima kasih untuk mengembangkan ternak lele ini, sekaligus juga untuk mengembangkan channel ini sebagai tempat untuk berbagi. Nah, ini saya pancing air semua pada naik nih. Nah, saya kasih siraman air, semua naik itu dikiranya makanan. Oke ya, jadi alhamdulillah ini sudah panen. Kalau nggak salah hitung saya, ini kolam saya ini sudah, usia kolam ini kurang lebih sekitar 4 tahun ya, 4 tahun, kurang lebih 4 tahun sampai 5 tahun, mau 5 tahun. Panen sudah 14 kali, sudah 14 kali panen, alhamdulillah sudah 14 kali panen. Jadi kadang ada yang fluktuatif ya panennya. Ini pun kita masukkan bibit seperti ini tidak sekali panen. Ini satu kali begini, ini paket 5 paket ya. Ini bisa jadi 3 sampai 4 kali panen sampai habis. Tapi ini ya continue nanti masuknya ya. Nah, kebetulan kemarin kami agak terhambat soal bibit karena keterlambatan pasokan bibit dari mitra, tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai lancar kembali. Mantap tuh. Nah, lele sangkuriangnya mulai besar sendiri tuh. Nah, bergerak agresif sekali. Itu harus cepat-cepat kita sortir nanti itu tuh, sebelum dia jadi raja di antara teman-temannya. Tuh yang menghadap ke sini, yang kepalanya hitam sendiri tuh. Nah, besar sendiri dia. Ini juga kita lihat, ada yang kelihatan nggak ya? Ada yang besar, mulai kelihatan besar, ada yang masih ya kelihatannya kurang besar, ada yang badannya panjang, ada yang pendek. Nah, ini yang harus segera kita antisipasi ya. Itu saja. Silakan sekali lagi tuliskan komentar di pertanyaan atau di apa saja di kolom komentarnya, dan kita saling berbagi ilmu. Wah, freestyle lagi dia tuh, sangguriang yang asli lagi freestyle tuh. Nah, naik, kadang dia tegak ya. Jadi kalau lele ternyata kalau dia tidur dia tegak. Nah, seperti itu dia. Nah, pura-pura mati, kelihatan mati tapi dia hidup. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.